Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi kelas 12. Alhamdulillah, insyaallah mata pelajaran antropologi ini semester ke depan akan belajarnya sama ibu ya. Jadi mudah-mudahan gak bosen, karena ibu udah ngajar segala ya, matematika pernah dan lain-lain juga pernah. Ya mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bisa dipahami. Untuk materi antropologi ini kelas 12 memang tidak banyak dan materinya sederhana, jadi ibu juga memberikan materinya gak banyak-banyak ya, yang mudah dipahami aja. Oke, ini kan bab ini ibu akan menjelaskan tentang keragaman bentuk dan perkembangan seni di Indonesia, dimana seni itu identikkan banyak dengan kayak seni musik dan lain-lain. Disclaimernya adalah bahwa ini hanya sebatas pengetahuan saja bagi teman-teman semua. Terlepas dari bagaimana hukum syar'inya, itu kita semua udah paham ya bagaimana kedudukan kebudayaan sendiri dalam agama kita gitu. Seperti dalam seni musik, seni pertunjukan dan lain-lain yang bertentangan dengan syariat. Maka dengan yang apa yang ibu jelaskan, bro, disclaimernya adalah bahwa ini hanya sebagai pengetahuan semata gitu, tidak berarti membenarkan hal tersebut, seperti itu. Oke, langsung aja ya, karena ini materinya singkat banget. Bentuk seni di Indonesia ada 3, yaitu seni rupa, seni sastra, dan pertunjukan. Seni rupa, seni sastra, dan pertunjukan. Seni rupa itu apa sih? Seni rupa adalah hasil seni yang berupa visual yang diciptakan oleh manusia dalam berbagai media. Jadi seni rupa itu berupa visual, yaitu bisa dilihat, bisa dipegang gitu. Itu berupa seni rupa yang diciptakan oleh manusia dalam berbagai media. Media itu dalam berbagai media gitu ya. Terus ada juga seni sastra. Kok seni sastra itu apa? Seni sastra itu merupakan perwujudan pengalaman sastrawan atau pujangga yang diungkapkan dengan jujur, terus terang, sungguh-sungguh, dan penuh daya imajinasi, serta dengan bahasa yang khas. Perwujudan pengalaman sastrawan atau pujangga yang diungkapkan dengan jujur, terus terang, sungguh-sungguh, dan penuh daya imajinasi, serta dengan bahasa yang khas. Karakteristik itu menyebabkan pengalaman-pengalaman yang diungkapkan dalam karya sastra menjadi hidup dan memikat hati. Gitu katanya. Di Indonesia banyak banget ya karya sastranya ya. Nanti kita bahas di subbab berikutnya. Jadi karya sastra itu ya otomatis karyanya berupa tulisan seperti itu. Kalau seni rupa itu berupa bentuk visual, kalau seni sastra berupa tulisan. Kemudian yang terakhir adalah seni pertunjukan. Pertunjukan ini lebih luas lagi, bukan hanya sekedar seni rupa. Kalau seni rupa kan hanya visual, tapi pertunjukan tuh lengkap, ada visual, ada audio, dan lain-lain. Jadi menurut Edi Sediawati, jejak-jejak seni pertunjukan Indonesia tuh mulai ditemukan pada zaman prasejarah akhir, terutama pada zaman perunggu besi. Buktinya apa? Ditemukannya beberapa logam hasil zaman itu berisi sejumlah penggambaran mengenai orang-orang menari dengan mengenakan hiasan kepala dengan bulu-bulu panjang serta topeng. Jadi diketahui bahwa zaman dulu juga ternyata udah ada pertunjukan itu dari temuan-temuan yang ditemukan gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat relief-relief di candi. Kalau pernah ke Candi Borobudur ya, itu menunjukkan dengan jelas adegan orang menari. Itu salah satu sejarahnya gitu. Nah, dulu juga kan kalau ada cerita ya, ini nggak tahu benar atau enggak, ada penyebar Islam juga yang menggunakan seni pertunjukan untuk media dakwah katanya gitu ya. Ini terlepas dari
benar atau tidaknya secara syariat ya, tapi itu hanya sebagai pengetahuan aja. Itu adalah 3 bentuk seni yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, seni rupa itu ada apa aja? Yang pertama ada seni lukis. Seni lukis sudah tahu lah ya, kalian juga mungkin pernah melukis. Seni lukis adalah suatu hasil seni rupa 2 dimensi yang dilakukan dengan menciptakan suatu keadaan atau khayalan ke bidang datar melalui garis-garis dan warna. Jadi seni lukis itu bentuk karyanya 2 dimensi, hanya gambar gitu, hanya 2 dimensi. Seni lukis itu juga mengalami evolusi secara terus-menerus dari bentuk sederhana ke bentuk yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kualitas seni lukis juga dari rendah ke kualitas yang tinggi, dan terus seiring dengan berkembangnya zaman ya, terutama semakin berkembangnya zaman maka media-media yang digunakan untuk melukisnya juga semakin berkembang, maka hasilnya juga akan semakin berkualitas. Nah, biasanya lukisan-lukisan juga dipengaruhi oleh kebudayaan itu sendiri yang ada di masyarakat. Kalau misalkan tipe masyarakatnya itu suka bercocok tanam, biasanya yang ditemukan adalah seni lukisan berupa orang-orang yang sedang bercocok tanam. Contohnya, atau lukisan mengenai hamparan padi yang menghuni, pesta panen, dan sebagainya. Terus kalau tipe masyarakat kota dan metropolitan, tema-tema seni lukisnya juga beda, didominasi oleh kehidupan kota dan metropolitan. Kayak gitu. Seni lukis tumbuh dan berkembang menurut zamannya. Ada zaman Hindu Buddha, tema-temanya berhubungan dengan lain-lain yang dianut Hindu Buddha. Zaman Islam juga beda gitu. Jadi setiap lukisan itu punya nilai dan zamannya masing-masing. Nah, seni lukis ini menurut bahan dan teknik pembuatannya dibagi menjadi beberapa jenis. Ada lukisan cat minyak, cat air, lukisan orang, lukisan mozaik, dan itu banyak sekali. Kalian bisa cari sendiri ya. Itu menurut teknik pembuatannya. Ada juga menurut alirannya. Seni lukis dibedakan menjadi lukisan yang beraliran naturalis, realis, impresionis, ekspresionis, kubisme, futuristis, surrealis, bebas, atau abstrak. Nah, kalian bisa nanti cari detailnya sendiri ya. Nah, kemudian itu dari seni patung. Jadi Ibu jelaskannya singkat aja. Seni patung adalah seni berdimensi 3. Kalau seni rupa itu 2 dimensi, kalau seni patung adalah 3 dimensi. Setiap produk imajinasi kreatif yang 3 dimensi dapat disebut oleh sebuah patung. Sebuah pesta upacara, belangga yang berhias, kecapi buatan tangan, gapura hias, monumen kuburan, atau bangunan umum mengandung pokok-pokok artistik yang sama dengan patung. Nah gitu ya. Jadi kan kalau dalam Islam kan sebenarnya nggak boleh ya membuat patung ya. Ini mah hanya, sekali lagi ya, disclaimer adalah hanya pengetahuan aja, bahwa kalau di negara kita menganggap bahwa patung adalah sebuah seni gitu. Tapi dalam Islam itu beda sudut pandang ya, dan kita mudah-mudahan bisa menempatkan bagaimana kita memandang sesuatu gitu. Itu aja untuk seni patung ya. Yang ketiga adalah seni arsitektur atau bangunan. Nah, lihat Ibu menyisipkan di sini adalah gambar Candi Prambanan ya. Ini juga salah satu termasuk karya seni dari arsitektur, di mana bangunan tersebut dibangun sedemikian rupa menjadi bangunan yang indah dan tersusun rapi. Nah, itu termasuk salah satu karya seni arsitektur.
Dan karya seni arsitektur ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti dulu kalau sedang dijajah Belanda, maka yang dominannya adalah model-model Belanda. Dijajah Jepang, nah seperti itulah, saling mendominasi pada zamannya. Gitu, ini untuk seni rupa. Kemudian seni sastra. Ada dua, yaitu prosa dan puisi. Nah, di sini Ibu menyisipkan buku Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Jadi sastra itu kan karya seni yang berupa tulisan. Jadi prosa ini, karya prosa tradisional ini berisi ungkapan-ungkapan suci, tata cara keagamaan. Itu untuk yang tradisional ya. Nah, terus karya sastra juga ditulis seperti naskah. Zaman dulu udah mulai berkembang karya sastra itu. Dulu di zaman Belanda kan banyak para tokoh agama yang menulis tentang agama Islam itu dengan bahasa-bahasa tertentu agar penjajah enggak ngerti. Itu salah satu, juga termasuk salah satu prosa. Nah, selain contohnya Siti Nurbaya ini, ada juga yang lain kayak Nur Sultan Iskandar dengan karyanya ada Apa Dayaku Karena Aku Perempuan dan lain. Tema-tema yang diusung oleh prosa masa ini beda-beda temanya, ada tentang cinta, perjuangan, dan itu sesuai dengan zamannya saat itu. Mungkin dalam zamannya Marah Rusli tentang cinta, yaitu tentang Siti Nurbaya. Kalau yang lain di momen kemerdekaan karyanya tentang cinta tanah air dan lain-lain. Yang kedua adalah puisi. Nah, puisi ini kita nggak asing ya. Puisi ini juga sama, karya sastra berupa tulisan, tapi lebih pada berbentuknya syair. Kalau prosa itu bedanya sama puisi adalah berbentuknya naskah. Kalau puisi berupa syair-syair. Dan yang paling terkenal adalah Khairul Anwar, Aku Ini Binatang Jalang, atau masih banyak lagi ya karya-karya sastra yang lain. Untuk puisi kayaknya kalian nggak terlalu asing. Dan puisi juga macam-macam ya, ada puisi yang teratur, tidak teratur, modern, dan lain-lain. Kemudian seni pertunjukan. Nah, ini ya Ibu secara singkat aja. Ada seni musik, seni tari, seni teater. Seni musik ya seperti lah ya, nggak perlu Ibu jelasin panjang lebar. Seni tari juga, seni teater juga. Yang ini kebetulan yang seni ini itu yang banyak, yang istilahnya yang banyak bertentangan ya dengan kita, dengan syariat kita. Dan musik, tari, teater juga gitu. Nah, mungkin itu aja sih materi hari ini mah, nggak terlalu banyak. Penting kalian udah ada gambaran tentang kesenian bentuk dan perkembangan seni di Indonesia gitu di zaman dulu. Itu intinya. Kalau bentuk-bentuk kan yang tadi ya secara umum ya. Nah, untuk perkembangannya ya, disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, maka kualitas juga semakin bertambah gitu. Dan juga kondisi masyarakat zaman dulu dan zaman sekarang itu juga membuat seni itu berkembang seperti itu. Oke, segitu aja materi Ibu hari ini. Ini adalah tugasnya ya. Ibu jelaskan, nanti tetap ada kok di lampiran tugas. Carilah satu karya seni yang ada di Indonesia yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, tadi Ibu kan udah menjelaskan banyak ya. Nah, ini bentuk-bentuk seni lukis, seni patung, arsitektur. Kalian cari bentuk seni yang lain yang kalian tahu, pokoknya cari aja yang belum ada di sini boleh, ataupun apa. Kalian boleh memilihnya ya, walaupun apa aja, boleh seni musik, boleh seni tari, seni pertunjukan boleh. Yang bermanfaat secara umum, kita berbicara secara umum ya, bukan secara syar'i gitu. Sebagai pengetahuan aja. Misalkan kalian mau memilih karya seni Candi Borobudur. Nah, kalian jelaskan karya seni itu buatan siapa, dibuatnya kapan, sejarahnya gimana gitu. Terus
manfaat untuk pendidikan apa, misalkan dengan adanya candi tersebut masyarakat sekarang bisa mengetahui sejarah gini, nah seperti itu contohnya gitu. Terus pendapat kalian mengenai sini tersebut? Menurut saya Candi Borobudur itu memiliki bangunan yang indah karena gini gitu. Deadline-nya sampai hari Kamis depan sebelum kita bertemu lagi di hari Jumatnya pembelajaran antropologi. Kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.